Salam jumpa pemirsa, senang sekali dapat kembali berjumpa dalam Gorontalo Menyapa. Dan di edisi kali ini kita akan berdialog tentang pelaksanaan penurunan stunting di Gorontalo, baik implementasi dan juga evaluasinya. Dan untuk membahas topik ini sudah bersama dengan saya di studio, beberapa narasumber yang saya perkenalkan. Yang pertama, Bapak Sukaryo Teguh Santoso, selaku Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN RI. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Selamat siang Mas Budi. Waalaikumsalam. Ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Dan kemudian didampingi oleh Bapak Diano Tino Tandayo, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum Pak Dino. Assalamualaikum. Kabar Salam baik sehat dan bahagia. Salam sehat dan bahagia. Baik. Stunting bukan sekedar isu kesehatan, tapi juga persoalan masa depan bangsa. Di Provinsi Gorontalo sendiri, tantangan ini menjadi perhatian serius pemerintah dan pemangku kepentingan. BKKBN sebagai koordinator percepatan penurunan stunting telah mengerahkan berbagai langkah dan strategi, hingga kolaborasi lintas sektor tentunya. Namun di balik semua upaya ini, evaluasi menjadi kunci. Apakah langkah-langkah yang ditempuh sudah efektif, bagaimana capaian di lapangan, strategi yang perlu diperkuat di lini seperti apa, dan kita akan telah sama-sama dalam dialog kali ini. Dan mungkin yang pertama saya langsung ke Pak Dino terlebih dahulu. Sebelum kita bicara soal evaluasi, strategi yang sudah diterapkan, ada update nggak Pak? Bagaimana angka perkembangan stunting di Provinsi Gorontalo khususnya Pak Dino? Ya baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama tentu kita melihat dulu dari data SSGI. Data SSGI yang ada sekarang ini, Gorontalo pada data tahun 2023 itu kita 26,9. Kemudian pada tahun 2024 kita turun menjadi 23,8. Ada 3,1 poin yang turun. Itu indikator pertama bahwa ternyata kita untuk updating data kita ada terjadi penurunan. Ya. Ini mohon izin Bapak Ibu sekalian, ini data nasional, ya. SSGI. Kemudian kita ada juga melalui Pak Menteri ada namanya Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Atasi Stunting. Itu kita kebetulan, bukan kebetulan, memang diberi target sebanyak 7.031 keluarga yang harus kita selesaikan untuk tahun ini. Dan ini izin Pak Deputi juga, kemarin kita mencapai nomor 2 nasional. Karena kita sudah 78% di bawah DKI. Walaupun di data terakhir ini kita turun ke ketiga. Ya. Tetapi pada prinsipnya bahwa apa yang ada di data itu dengan di dashboard yang artinya kenyataan bahwa kita membuat itu sama. Kita bukan hanya dalam jumlah yang banyak, tetapi yang kita laksanakan sesuai. Seperti itu. Itu yang pertama merupakan strength dari kita, maksudnya dari kekuatan yang ada di. Dan yang berikut bahwa yang saya opportunity yang luar biasa dari kami itu adalah bahwa kesepakatan dari semua petugas lapangan. Dan kita itu merupakan sebuah opportunity dan kekuatan bagi Gorontalo, dan kami berharap bahwa tahun ini kita akan selesaikan untuk target 7.000. Karena secara data keseluruhan kita sudah 5.000, hanya tinggal 2.000. Nah 2.000 ini saya bersama teman-teman sudah merumuskan itu dalam waktu dekat, mungkin sebelum akhir Desember kita akan selesaikan semua. Selesai 7.000. Dan waktu dekat ini di bulan September kita akan bantu hampir 230 keluarga. Baik. Pak Dino, saya ke Pak Deputi. Tentunya keberhasilan ya, opportunity yang seperti disampaikan Pak Dino tadi ini menjadi hal positif bagi Provinsi Gorontalo. Namun Pak Deputi bisa menjelaskan mungkin ataupun memberikan input lagi soal bagaimana update yang sudah disampaikan oleh Pak Dino tadi. Ini berarti ada tren positif begitu. Secara nasional ini juga menjadi data yang valid begitu kan Pak ya? Ya, iya baik pemirsa TVRI Gorontalo yang berbahagia. Jadi kalau kita bicara stunting, tadi kan sudah diberikan note bahwa ya dalam hal ini BKKBN waktu itu diberikan mandat sebagai ketua pelaksana ya untuk percepatan penurunan stunting nasional. Pada tahun 2021 kita dimodali angka sebenarnya ya.
Pada sebelumnya itu kurang lebih 27,7%, itu 2019-nya. Nah, 27,7% itu memang diharapkan nanti pada tahun 2024 ini kan 14% kita sepakati. Oleh karena itu dengan berbagai upaya, ada paling tidak 5 pilar lah untuk menurunkan stunting itu di negara kita, kalau memang angka itu masih di atas ambang rata-rata maksimal. Ya, jadi ini sudah masih tinggi lah begitu. Yang pertama, strategi percepatan stunting kita bagaimana menumbuhkan komitmen pimpinan. Ini menjadi penting. Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota, Pak Camat, Kepala Desa, semua punya visi yang sama bahwa stunting harus kita cegah. Karena ini berkaitan dengan sumber daya manusia ke depan. Itu strategi yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita memasifkan sebuah kampanye perubahan perilaku secara nasional dan juga pemberdayaan masyarakat. Karena bagaimanapun juga stunting itu kan belum dipahami oleh masyarakat, maka upaya-upaya edukasi, sosialisasi menjadi penting. Yang ketiga, stunting itu sebabnya memang oleh multi sektor. Oleh karena itu intervensinya perlu juga melibatkan multi sektor. Kementerian lembaga, ya kita sebut saja pentahelik lah. Tidak hanya pemerintah, tapi juga swasta, perguruan tinggi, masyarakat itu termasuk juga media gitu. Jadi konvergensi ya sampai ke tingkat lapangan. Nah, kemudian strategi yang 4 terkait dengan kecukupan pangan sebenarnya nih. Jadi ketahanan pangan menjadi penting ya. Bagaimanapun juga kan stunting itu disebabkan karena kekurangan gizi secara kronis ya. Tentu selama kurun waktu tertentu yang sering kita kenal dengan 1000 hari pertama kehidupan. Artinya urusan-urusan gizi itu menjadi penting. Dan yang kelima ini strategi kita bagaimana monitoring evaluasi, bisa melalui riset, data sasaran untuk penajaman sasaran dan sebagainya. Nah 5 itu dilakukan dan juga dibentuk kelembagaan secara bertahap, artinya bukan bertahap, artinya berjenjang gitu ya. Provinsi ada tim percepatan stunting provinsi, kabupaten kota juga ada tim percepatan stunting kota, kecamatan termasuk desa. Dan kita lakukan secara bersama-sama. Ya kita bersyukur pada tahun 2024 dari angka tadi 27,7 turun di 2021 itu 24,4 dan 2024 ini angkanya 19,8. Ya. Di bawah rata-rata ambang batas maksimal lah ya. Ya, meskipun memang kita mengakui bahwa belum mencapai target yang disepakati bersama yaitu 14%. Nah, apa yang saya lakukan tadi sebenarnya, yang saya sampaikan tadi sebenarnya juga pemerintah sudah mengeluarkan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan stunting. Hasilnya positif, memang belum mencapai target yang diharapkan yaitu 14%. Tapi prinsip bahwa upaya-upaya yang dilakukan bersama ini oleh multi sektor itu menunjukkan hasil yang positif. Dan memang tadi yang sampaikan Gorontalo juga menunjukkan hal yang sama. Positif. Jadi Gorontalo itu merupakan satu dari 24 provinsi yang memang terjadi penurunan pada tahun 2023-2024. Sebesar tadi 3,1. Saya kira ini menjadi sebuah ikhtiar pemerintah provinsi bersama kabupaten kota yang perlu diapresiasi. Dan sisanya 11 provinsi itu memang masih trennya malah naik gitu. Malah naik. Ya itulah gambaran kalau kita bicara bagaimana upaya kita di dalam menurunkan stunting di negara kita. Ya. Baik Pak Deputi, saya ke Pak Dino terlebih dahulu. Pak Dino, dari 5 strategi yang disampaikan Pak Deputi tadi, tentunya di Gorontalo yang paling efektif apakah tadi komitmen pimpinan, lalu tadi edukasi, ataukah ada hal lainnya yang sehingga memang ini menjadi pemicu, trigger begitu kita akan mencapai target 14%, karena kita sekarang di angka 19,8. Ya, saya kira yang disampaikan oleh Pak Deputi itu sudah menjadi patokan kita untuk dalam bekerja. Karena apa yang diinstruksikan dari pusat kita harus segera laksanakan di tatanan lapangan.
Nah, saya selaku kepala perwakilan tentu adalah seorang eksekutor di lapangan. Iya. Dan kita tetap mengacu kepada 5 hal yang disampaikan oleh Pak Deputi. Dan di Gorontalo ini hampir semua dari 5 yang disampaikan itu juga sudah kita laksanakan secara bersama-sama dengan kabupaten kota, walaupun hasilnya tentu ada 1-2 kabupaten atau kota yang hasilnya agak kurang menggembirakan, tetapi itu bukan sebuah masalah, malah kita sekarang tetap optimis untuk Gorontalo boleh turun di berikut. Dan ini kami juga kemarin bersama Pak Deputi dengan Komisi 9, kami sudah berdialog dengan Bapak Gubernur bersama para stakeholder lainnya, dan hampir semua mendukung untuk itu. Saya kira ini sebuah optimisme yang luar biasa dari semua Bapak Gubernur maupun stakeholder yang ada untuk kita bersama-sama menurunkan stunting di Gorontalo. Dan ini saya kira bukan hanya itu ya, dalam waktu dekat memang ada ratusan keluarga yang kita akan bantu. Dan itu nanti di bulan September ya insya Allah itu tidak ada halangan. Dan itu karena kami masih sedang merangkum konsep-konsepnya untuk kita buat sebagai sebuah kegiatan yang agak sedikit besar. Jadi itu yang kami sampaikan, dan kami berharap Gorontalo di tahun 2025 itu penurunannya mungkin bisa lebih signifikan lagi untuk kita mengejar 14%. Tapi memang 14% itu tidak mudah ya. Tidak bisa kita hanya berpangku tangan, kita harus tetap bekerja keras untuk itu. Saya kira itu. Saya masih ke Pak Dino lagi sebelum ke Pak Deputi. Tadi disampaikan ada konvergensi atau ada kolaborasi yang perlu dilakukan. Tadi pemerintah cukup baik. Edukasi kepada masyarakat sendiri atau pihak swasta, Pak? Apakah memang ini betul-betul bisa membantu trigger ini? Ya, sebenarnya sekarang untuk penurunan stunting di Gorontalo ini sekarang yang bergerak bukan hanya dari pemerintah, karena LSM juga mulai bergerak untuk itu. Dan ini alhamdulillah ada beberapa LSM yang begitu memang mempunyai dana yang cukup besar, yang siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah untuk menurunkan stunting. Oleh karena itu nanti tanggal kalau tidak ada halangan nanti di September. Dan nanti jika tidak keberatan kami akan juga undang TVRI ya untuk boleh meliput bahwa ini ada, kita akan bantu mungkin sekaligus juga informasi ke Pak Deputi, 50 ibu hamil di Atinggolah tetapi dalam taraf miskin. Di Gorontalo prasejahtera, ya, di Atinggolah. Kemudian di Limboto Barat juga kita akan bantu mungkin 127 keluarga. Tetapi itu memang merupakan inisiasi dari LSM yang kita berkolaborasi untuk kita bahu-membahu untuk menurunkan stunting yang ada di Gorontalo, dan kita berkomitmen kuat untuk terutama menjadi fokus adalah bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu atau keluarga miskin. Seperti yang disampaikan Pak Deputi tadi, biasanya yang di Dasil 1, karena kami punya pendataan keluarga tahun 2024, dan ini tahun 2025 ini data ini masih sedang dalam proses untuk updating. Oleh karena itu nanti tahun 2024 ini kita akan berdasarkan data 2024 kita melihat dari yang beresiko stunting. Jadi bukan hanya yang stuntingnya tapi yang berisiko. Mungkin nanti Pak Deputi akan jelaskan lebih lanjut tentang yang berisiko. Tetapi yang berisiko ini yang kita akan bantu agar stunting itu tidak naik. Jadi yang berisiko itu yang tidak menambah angka seperti itu. Saya kira itu dari kami. Baik Pak Dion. Saya ke Pak Deputi. Ini Pak, tidak menambah angka Pak. Kita yang beresiko stunting pun harus diintervensi begitu Pak. Ini ada penjelasan nggak? Masih mungkin banyak masyarakat yang belum paham risiko stunting. Yang diketahui adalah ya sudah ya stunting. Tapi yang berisiko stunting seperti apa sih? Ya, saya ingin lanjutkan tadi bahwa ada beberapa strategi yang membedakan dengan upaya sebelum 5 tahun sebelum gitu ya. Jadi
untuk 5 tahun terakhir ini, upaya percepatan pembuluh stunting menggunakan pendekatan keluarga. Keluarga, yaitu khususnya adalah keluarga yang berisiko stunting tadi. Nah, untuk melaksanakan kebijakan ini, maka tahun 2022 kita membentuk namanya tim pendamping keluarga. Nah, secara nasional, namanya juga tim, setiap tim itu 3 orang nih, ya. Ada unsur dari medis, itu bidan, ada unsur dari PKK, nih itu PKK, dan kader KB. Jadi 3 orang itu berkolaborasi di lapangan memberikan pendampingan terhadap keluarga miskin. Kenapa? Karena keluarga ini kalau tidak didampingi, risiko untuk melahirkan balita stunting itu cukup besar. Nah, pertanyaannya siapa sebenarnya keluarga risiko stunting? Ini keluarga berisiko stunting itu sebenarnya pasangan usia subur. Pasangan usia subur yang tidak ber-KB, ya toh, dan yang juga hamil. Di mana hamilnya itu kriterianya ada 3. Dia itu terlalu muda, di bawah 2 tahun usianya. Kemudian terlalu tua, ini di atas 35 tahun. Masih ada tuh yang hamil juga ya. Di atas 35 tahun itu resiko, Pak ya. Risiko. Nah, kemudian yang jarak kehamilannya itu ya, itu terlalu dekat dari yang sebelumnya. Anak sebelumnya. Anak baru 1 tahun, ini hamil lagi kan begitu. Belum 1 tahun sudah hamil lagi. Dan ada kehamilan yang memang terlalu sering gitu. Ini hamil yang keberapa? Hamil yang ketiga, hamil yang keempat. Jadi homal hamil lah begitu ya. Nah, jadi dari 4 ini istilahnya bahasa kita 4 terlalu ya. Nah, selain itu memang ini keluarga yang kriteria tadi ada di mana sebenarnya? Ada di wilayah-wilayah yang perlu mendapatkan dukungan lingkungan yang baik. Contoh, rumahnya tidak layak huni. Gitu. Akses air bersihnya tidak bagus. Jadi kan banyak juga nih keluarga-keluarga yang susah mendapatkan air bersih. Sanitasinya juga buruk. Nah, kenapa demikian? Karena data menunjukkan ini. Data menunjukkan ternyata balita-balita yang stunting ini 30%, jadi tepatnya 29,8%, ini berasal dari keluarga-keluarga, bahasa tadi desil ya. Ini kalau survei itu berasal kuantil 1, ini miskin. Jadi 30% ini stunting ini berasal dari keluarga-keluarga yang miskin. Kita tahan dulu Pak Deputi. Pak Dino, kita akan kembali melanjutkan diskusi kita dalam Gorontalo Menyapa setelah pesan-pesan berikut ini. Kami segera kembali. Kembali dalam Gorontalo Menyapa, masih dengan topik yang kita bahas, yakni pelaksanaan penurunan stunting di Provinsi Gorontalo, implementasi dan evaluasinya masih bersama Bapak Deputi Bidang Penggerakan, Peran Serta Masyarakat Kementerian Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN RI, Bapak Sukaryo Teguh Santoso, dan juga Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Bapak Diano. Saya tadi sebelum jeda sempat diskusi juga kita bagaimana mengantar pemahaman tentang stunting ini begitu Pak ya. Angka juga yang ada di Provinsi Gorontalo, Pak Deputi juga kembali bisa melanjutkan, mungkin tadi ternyata muaranya ataupun sumber angka ini ada muncul dari keluarga desil atau keluarga yang miskin tadi. Yang juga ternyata ya ada kaitannya dengan minim edukasi mungkin Pak ya. Bagaimana mengatur kehamilan, bagaimana mengatur keluarga mereka seperti apa, mungkin bisa dilanjutkan kembali Pak Deputi. Ya. Kalau berbicara tentang keterpaparan keluarga, masyarakat terhadap program KB, itu sudah 50% tahu lah kalau tanya. KB itu apa? Termasuk stunting, tahu meskipun belum tahu detailnya stunting, jangan-jangan stunting tahunya hanya pendek. Padahal jangan-jangan stunting itu pendek. Padahal tidak semua balita yang pendek itu stunting. Tapi kalau stunting itu pendek, seperti itu. Pemahaman yang sepihak. Nah, pemahaman yang lain tentu saja yang perlu terus kita edukasi persoalan gizi ya. Karena kunci daripada pencegahan stunting itu kecukupan gizi. Nah, berbicara gizi itu sendiri keluarga juga tidak mudah saat ini. Bagaimana keluarga itu menemukan
ya, sumber-sumber makanan yang punya nilai gizi yang dibutuhkan oleh balita. Itu juga saya kira perlu terus diberikan edukasi. Yang kedua, setelah menemukan kan, oh tahu ini barangnya gitu. Yang kedua, bagaimana mengolahnya. Ini juga bukan perkara yang mudah. Mengolah sumber-sumber makanan yang bergizi, diolahnya tidak benar begitu, menjadikan rusak itu kandungannya. Jadi nilai gizinya hilang gitu ya, baik mineral, protein dan sebagainya. Yang ketiga, perlu juga diedukasi, dibimbing menyajikannya. Gitu ya. Proses penyajian juga. Penyajian juga. Jadi menyajikan makanan kepada balita itu juga nggak mudah. Orang tua mungkin apa saja bisa dimakan, tapi begitu ke anak balita, agar makanan diolah senang begitu ya, menarik dan sebagainya, itu bukan perkara yang mudah. Nah inilah yang perlu memang diedukasi terus kepada masyarakat, apalagi di kampung-kampung dan sebagainya, yang sebenarnya makanan itu sumber makanan tersedia di sana. Ya. Justru di sana sumbernya. Misalnya aja contoh lah, misalnya ada, kalau di Sulawesi kan banyak kelor, ya, pohon kelor. Kelor itu sumber makanan yang punya nilai nutrisi tinggi. Tapi kan masyarakat tidak begitu banyak yang memahami, dikirain kelor itu untuk ngusir santet atau apa, barangkali seperti itu. Tumbuhan liar saja. Ya tumbuhan liar, padahal itu nilai proteinnya tinggi gitu. Lele ya. Lele itu jauh lebih bagus kandungan omega 3 itu daripada daging sapi. Ya, saya kira kan murah ya. Nah apalagi kalau Gorontalo daerah pantai ini banyak makanan-makanan, pesisir laut. banyak ya sumber protein hewani yang bagus. Tapi kan tidak serta-merta seluruh masyarakat itu gemar makan ini, gemar makan ikan. Nah itulah yang perlu diedukasi. Dan tentu saja memang edukasi ini bukan saja menggunakan tadi tim pendamping keluarga, para kader. Ini saya kira juga perlu berkolaborasi dengan media, dengan bahasa-bahasa lokal yang baik dan sebagainya, sehingga mudah diterima. Dan ingin saya sampaikan tadi, kembali lagi keluarga risiko stunting di Indonesia ini 8,6 juta keluarga. Dari 75 juta keluarga, lebih sedikit lah 75,2 juta keluarga, ternyata 8,6 itu termasuk yang berisiko stunting. Nah inilah yang kita fokuskan. Jadi kalau misalnya mau menurunkan stunting, inilah yang fokus sasarannya. Yang kedua perlu diedukasi. ASI, air susu ibu, itu trennya turun Mbak Budi. Trennya turun, jadi seorang ibu memberikan ASI secara eksklusif di 6 bulan bayinya itu, 6 bulan, itu menurun. Lebih tuntas 6 bulan. Tidak tuntas, tidak semua memberikan. Tambah lagi pada saat usia 7 sampai 23 bulan itu lebih turun lagi. Artinya apa? Ini perlu juga dilakukan edukasi kepada keluarga bahwa ASI itu penting. Dan memang kalau KB saya kira kalau lihat dari peta Gorontalo ini kan kesertaan ber-KB-nya sudah 65%. Jadi sudah sangat bagus. Angka kelahirannya 2,2. Prinsip bahwa untuk program KB, karena KB ini kan merupakan faktor antara ya, antara intervensi yang bersifat spesifik maupun sensitif dalam rangka stunting. Jadi KB ini prinsipnya Gorontalo dipertahankan. Hanya khusus bagi anak-anak muda saja kesadaran KB-nya perlu lebih kenceng lagi kan. Ya seperti itulah. Jadi ini hal-hal yang penting untuk dipertahankan begitu oleh Gorontalo. Ada salah satu strength juga seperti disampaikan Pak Diano ya, Pak Diano. Dan kalau kita melihat apa yang disampaikan Pak Deputi tadi, Pak Diano, memang ini relevan di Gorontalo. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan, termasuk juga ada gerakan orang tua asuh begitu Pak ya. Ini di Gorontalo sendiri artinya memang dimulai dari mana Pak nanti ini? Apakah semua orang yang mampu bisa jadi orang tua asuh atau ada target-target tersendiri untuk mengintervensi langkah-langkah ini? Sebenarnya orang tua asuh itu memang kita perlu advokasi juga ke mereka untuk mereka boleh membantu orang-orang yang tidak mampu. Karena kita juga coba beberapa, tapi alhamdulillah di Gorontalo ini sudah cukup banyak yang ingin untuk membantu. Jadi juga yang kita coba itu memang kemarin kerjasama dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, untuk mereka boleh jadi orang tua asuh. Gitu. Dan ini cukup responnya juga cukup positif. Kita malah kemarin berkeinginan seluruh dokter yang ada di Gorontalo ini kalau bisa jadi ID.
begitu Pak. Kemudian kami juga pernah membuka pembahasan dengan PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Gandeng media ya, seperti Pak mengatakan. Itu juga adalah salah satu bagian bekerja sama dan dengan pengurus masjid untuk bisa membantu keluarga-keluarga yang notabene mungkin adalah bagian dari jamaah di masjid itu. Kemudian ada beberapa hal. Kemudian sekarang juga kita sedang mendekati para pengusaha untuk boleh jadi orang tua asuh. Sebenarnya menjadi orang tua asuh bagi anak stunting itu teknisnya bagaimana sih Pak? Tidak terlalu memerlukan biaya mahal ya. Karena itu kami juga kebetulan saya mohon izin, saya juga punya 2 keluarga yang saya biayai untuk makan tiap hari. Itu memang betul-betul saya minta adalah bagian dari keluarga yang betul-betul tidak mampu. Dan saya survei rumah, anak, dan kita hanya memberi bantuan itu 1 hari itu cuma 15.000 makan. Kalau dihitung 1 bulan itu hanya 450.000. Nah itu bagi orang yang punya uang itu kan sebenarnya tidak terlalu sulit. Kalau kita punya uang ya seperti kita berzakat lah kepada keluarga yang tidak mampu itu. Jadi misalnya kita memberi makan mereka itu sangat memberikan makna yang luar biasa. Banyak sekali anak-anak terbantu dengan itu. Tetapi nanti juga mohon izin, sebenarnya kalau untuk akselerasi stunting, saya kira untuk nutrisi makanan tidak cukup. Itu Pak Deputi yang kemarin. Itu ternyata kita harus bantu dengan suplemen. Karena akselerasi itu dengan makanan itu lama dia. Pengaruhnya dia lama, bisa long term prosesnya. untuk melepaskan mereka dari stunting itu. Risiko stunting pun ya. Tetapi kami uji coba kemarin di salah satu daerah di Tulinggo itu, anak itu kita beri makan dan kita beri suplemen. Itu kebetulan dibantu oleh sebuah perusahaan dari PT HDI. Kita memberikan suplemen itu, kebetulan dia mengandung madu. Jadi itu manis. Itu setelah kita survei, itu anak itu ingin makan terus. Nafsu makannya. Nah itu yang harapan kami. Jadi maksud kami yang 6 bulan itu kita, jika boleh kita selesaikan dalam waktu 2 bulan untuk 1 anak stunting. Shortcut jadi Iya, ke 2 bulan. itu. Jadi hal-hal seperti itulah mungkin yang tadi disampaikan Pak Deputi itu yang kita coba terjemahkan di lapangan. Oleh karena itu kadang-kadang apa yang disampaikan dari pusat ya kita di lapangan itu harus segera bergerak dan segera kreatif untuk melakukan berbagai kegiatan. Saya kira itu. Ada tanggapan Pak, ini akselerasinya agar cepat ini, misalnya dengan penambahan suplemen di luar pemberian makanan bergizi misalnya. Ya sebenarnya juga pemerintah tidak melarang itu. Kan prinsipnya gizi ini sudah ada takaran kebutuhan masing-masing sasarannya. Ibu hamil, balita, ibu menyusui, sama anak sekolah dan sebagainya. Nah ini peluang besar untuk percepatan stunting ini karena ada program makan bergizi gratis ya, yang dirancang oleh Pak Presiden untuk memberikan kecukupan gizi, dan ini merupakan program prioritasnya Pak Presiden nomor 1 itu, memberikan makan bergizi bagi anak sekolah, termasuk bantuan pemenuhan gizi bagi ibu hamil termasuk balita. Saya kira ini juga untuk mendukung upaya percepatan stunting, di samping memang bagi anak sekolah untuk meningkatkan gizi sehingga tingkat kecerdasannya itu semakin baik. Nah, tetapi begini, apa yang dilakukan pemerintah itu kan tidak serta-merta mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Ini kan program yang akan menjangkau seluruh, katakanlah kalau targetnya 82,9 juta itu sangat masif gitu. Dan cara pemenuhannya juga saya kira bertahap ya. Bulan ini, bulan depan. Nah, oleh karena itu memang inilah perlu gotong royong juga. Nah, jadi swasta, perguruan tinggi, kemudian media, termasuk masyarakat, LSM itu perlu ambil bagian di dalam pemenuhan gizi. Nah inilah yang sebenarnya esensi dari gerakan yang tadi disampaikan oleh Pak Kaper, BKKBN, Pak Tino, yaitu genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Ini sebenarnya teknisnya adalah mengajak kepada orang-orang pihak-pihak
individu, perorangan maupun komunitas atau lembaga institusi untuk peduli terhadap keluarga risiko stunting. Caranya ya memberikan bantuan dalam bentuk nutrisi sebenarnya, bukan duit. Nutrisi, kesanggupan memberikan nutrisi, dan memberikan nutrisi ini ada aturan mainnya. Bahwa tidak, ya artinya tidak bisa ditolak juga kalau hanya memberikan saya ingin sekali. Tetapi yang diharapkan tuh 6 bulan. Betul. 3 bulan minimal tiap hari gitu. Dan 1 hari itu standarnya 15.000 kalau dinominalkan begitu ya. Tapi dalam bentuk gizi, dalam bentuk makanan sehat. Siapa yang mengelola? Tentu yang mengelola dalam masyarakat itu sendiri atau orang tua asuh itu sendiri kalau ingin menunjuk, saya ingin menggunakan pihak ini yang mengelola, boleh. Dan gerakan ini disambut dengan baik itu bagi yang nutrisi, Mas Budi. Juga boleh yang non nutrisi, misalnya sekarang ini banyak juga pihak-pihak yang memberikan bantuan air bersih. Boleh. Kemudian rumah yang tidak layak huni, sanitasi yang baik, boleh seperti itu. Nah, sebagai gambaran ya, kalau Gorontalo itu sudah bagus, Mas. Dari target kurang lebih 7.000 ya. Yang menjadi anak asuh ini sudah sekarang 75% ya. Jadi ini gerakannya sangat bagus. Nasional sebagai contoh nih, dari target katakanlah sasaran kita ini tahun ini pinginnya 1 juta lah. 1 juta keluarga bisa mendapatkan orang tua asuh lah dari mana saja begitu. Nah, sampai hari ini 26% lah. Jadi 268.000 sudah dijalankan sebagai anak asuh dari 44 atau 45 nih, 45.000 orang tua asuh. Kalau dinominalkan ya kurang lebih 122,8 miliar lah begitu. Ini untuk bantuan keluarga risiko stunting. Di luar, sasarannya di luar yang mendapat manfaat dari makan bergizi gratis. Nah, upaya gotong royong inilah sebenarnya salah satu strategi yang sekarang coba dirintis untuk nanti percepatan bulan stunting kita. Wah, luar biasa Pak Deputi. Saya ke Pak Diano lagi. Tentunya gotong royong kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk juga swasta tadi, dan yang paling penting adalah pihak yang bertanggung jawab atas kesehatan juga begitu Pak ya. Bagaimana kita melihat ibu hamil, balita itu juga butuh apa ya? Tidak hanya BKKBN yang memberi edukasi. Nah, bagaimana Pak sinergi sejauh ini untuk di Gorontalo sendiri agar memang tadi yang disampaikan Pak Deputi 1.000 hari pertama kehidupan misalnya atau ASI minimal 6 bulan itu bisa betul-betul dilakukan oleh masyarakat Gorontalo khususnya Pak. Iya. Jadi mohon izin memang nanti mungkin bisa ditekankan lagi oleh Pak Deputi. Memang mohon izin kami sampai saat ini kita memberi bantuan dalam bentuk nutrisi. Iya. Tetapi apabila mereka ada masalah medis, tentu kita harus menggandeng kesehatan. Iya. Karena kan kadang-kadang anak itu bukan cuma stunting, tapi ada penyakit yang mengikuti. Seperti yang kami kunjungi kemarin itu anemia. Jadi mamanya, ibunya anemia, anaknya anemia. Nah, itu kita hanya memberikan bantuan dalam bentuk nutrisi kepada dia untuk gizi. Tetapi memang kita juga dengan petugas lapangan kami sampaikan ini anemia perlu dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas. Bisa follow up seperti itu Pak? Bisa, karena kita punya seperti tadi disampaikan oleh Pak Deputi, kita punya tim pendamping keluarga kan. Setiap itu ada gitu PKK, ada juga bidan dan ada juga dari kader. Nah, ini yang kita sampaikan ke mereka bahwa ini keluarga ini bukan cuma ini, anaknya perlu dibawa ke puskesmas atau dibawa ke rumah sakit untuk menambah penanganan lebih serius. Artinya kalau sudah medis itu kan memang sudah bagian dari kesehatan. Kita memfasilitasi mereka untuk mendapatkan informasi tentang itu, kemudian mendapatkan komunikasi serta edukasi tentang bagaimana kesehatan. Bukan hanya tentang makanan. Seperti itu yang kami lakukan, dan ini alhamdulillah seperti ada contoh yang satu di Telaga itu, dia punya penyakit kulit anak itu. Jadi ketika kita beri makanan, kita juga mengajak orang tuanya bersama dengan tim pendamping keluarga untuk memeriksakan diri ke puskesmas, dan alhamdulillah kita cek lagi 3 bulan kemudian
penyakit kulit itu sudah selesai, sudah hilang. Jadi seperti itulah hal-hal secara implementasi yang kita coba lakukan di lapangan, dari seperti yang tadi Pak Deputi sampaikan yang tentang tim pendamping keluarga. Iya. Jadi kita coba maksimalkan tim pendamping keluarga itu untuk bukan hanya sekedar memberikan nutrisi, tetapi secara sempurna anak itu bisa bertumbuh secara sempurna gitu sebagai sebuah SDM yang kita siapkan untuk 2045 sebagai Indonesia emas. SDM yang berkualitas begitu. Iya. Diano ya. Ya, saya ke Pak Deputi lagi. Ini menjadi kolaborasi yang penting. Implementasinya sudah cukup baik begitu Pak kalau kita lihat. Nah, cara evaluasinya nanti apakah memang by data atau ada evaluasi lain yang dilakukan dari pusat ke daerah atau ada kombinasi seperti apa evaluasi yang akan kita lihat ke depannya dalam target-target tadi Pak untuk mencapai target-target tadi? Iya, tentu untuk memastikan bahwa rencana ini baik proses maupun output ya, maupun impact-nya nanti berjalan dengan baik atau tidak, tentu seperti bimbingan-bimbingan teknis itu dilakukan. Bimbingan teknis. Bimbingan teknis kepada, tentu kalau ini lebih disasarkan kepada apa? Kepada pengelola di level-level, setiap daerah. Misalnya dari pusat bimbingan teknis kepada tim percepatan pelaksanaan provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, jadi ini juga bagian daripada evaluasi. Yang kedua, juga dilakukan yang sifatnya evaluasi akhir gitu. Seperti ada SSGI, itu juga bagian daripada evaluasi capaian kinerja percepatan yang selama ini memang leading sektornya Kemenkes gitu, dari kesehatan. Jadi ada SKI, ada SSGI, ada survei-survei yang lain kaitan dengan gizi ini, stunting ini di situ. Tapi juga ada yang sifatnya pendekatannya surveillance, itu ada EPPGPM, elektronik pencatatan pelaporan berbasis masyarakat. Jadi dilakukan oleh kader, biasanya di Posyandu, rutin ini. Jadi itulah beberapa evaluasi dan tidak hanya tadi yang saya sebutkan, tapi juga melibatkan perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga melakukan riset-riset tertentu terhadap peristiwa-peristiwa stunting di lokal tertentu, di lokus-lokus tertentu. Sehingga memastikan betul bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah ini semua pihak dalam rangka menurunkan stunting itu betul-betul bisa dilihat kinerjanya. Dan apresiasi itu bagian daripada juga evaluasi sebenarnya ya. Rewarding, jadi sistem reward begitu ya. Jadi kepada daerah-daerah yang bagus turunnya, misalnya seperti Gorontalo dan sebagainya, itu mestinya nanti memang ada semacam best practice lah. Kabupaten-kabupaten yang menurunkan bagus, apa pengalamannya. Ini juga bagian daripada upaya untuk mengevaluasi juga, sehingga kan upaya percepatan percepatan tidak berhenti sampai dengan 2000, bahkan sampai 2029. Sampai 2029. Bahkan sampai 2045. Ini jangan sampai lebih dari 5% nanti pada tahun 2045 ini stunting. Ya nanti 2029 paling tidak 14% gitu. Jadi itulah pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk memastikan upaya kita dalam percepatan stunting mencapai kinerja dengan baik melalui berbagai tadi instrumen, bisa bimbingan teknis, bisa pendampingan, juga bisa evaluasi, survei maupun juga rewarding dan lain sebagainya. Baik, Pak Deputi, Pak Kapar, kita akan lanjutkan dialog kita, tapi kita harus jeda dulu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami dalam Gorontalo. Kembali dalam Gorontalo Menyapa, masih dengan topik yang kita bahas kali ini, bagaimana pelaksanaan evaluasi dan implementasi penurunan stunting khususnya di Provinsi Gorontalo. Setelah tadi bersama Pak Deputi, sebelum jeda saya ke Pak Diano. Pak Diano, tentunya ini evaluasinya tadi sudah disampaikan Pak Deputi beberapa item begitu ya, bagaimana kita intervensi, bagaimana kita mengukur, bagaimana kita juga akan rewarding, bagaimana kita akan juga melihat upaya-upaya ini bisa maksimal dilakukan. Nah, itu di level mungkin kacamata Pak
Pak Deputi dari pusat begitu. Kalau di daerah sendiri bagaimana di level-level terbawah dilakukan evaluasi agar betul-betul target yang ingin dicapai bisa dilakukan, Pak? Ya. Pak Jadi baik, terima kasih. Jadi kami di level provinsi ini kita ada namanya rapat pengendalian program. Oke. Rapat pengendalian program itu yang kita selalu laksanakan setiap bulan. Itu kita melihat tren. Saya kira pasti Pak Deputi paham itu yang kita jadi ada radagram. Jadi secara kita rapatkan tentang pengendalian program yang terjadi juga anggarannya. Itu kita bicarakan setiap bulan sebagai sebuah evaluasi yang ada di provinsi. Nah itu kita bisa melihat dari seluruh kabupaten kota apa yang sudah dicapai. Kemudian anggaran yang sudah terserap berapa. Itu merupakan hal-hal yang kita laksanakan. Itu yang kita laksanakan Setiap bulan. setiap bulan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kita ada juga monitoring dan evaluasi. Iya. Monitoring dan evaluasi kita pakai dalam 2 sesi. Pertama secara Zoom. Oke. Dan kedua turun lapangan. Turun lapangan kalau kita melihat bahwa itu betul-betul perlu ada pendampingan khusus. Kita turun. Misalnya ada sebuah kabupaten kota yang dari pencapaiannya lemah. Ya. Nah itu kita terpaksa mau Masalahnya nggak mau di mana, kita ya? turun. Kita untuk melihat apa yang terjadi di sana. Kemudian ketiga kita juga melihat laporan dari mana daerah yang paling banyak stuntingnya. Kemudian kita melihat progres penurunannya. Apabila progres itu lama, terpaksa kita harus turun ke lapangan, mendekati stakeholdernya. Kita langsung harus bicara dengan kepala dinasnya, bahkan sampai dengan bupatinya. Nah itu. Oleh karena itu, itulah 3 hal yang betul-betul secara real di lapangan yang kita laksanakan. Oleh karena itu, kita tetap melaksanakan itu secara rutin. Saya kira hasil kami ini pun sebenarnya sudah terpantau juga di pusat. Jadi memang secara ini Pak Deputi juga, karena kita sekarang setiap laporan yang dibuat itu dalam bentuk aplikasi. Oke. Aplikasi itu yang sampai ke pusat. Nah kalau kita di sini, aplikasi yang kita dapatkan, kita bahas di rapat pengendalian program. Seperti itu. Sehingga nanti kita bisa lihat sejauh mana sih hasil-hasil yang didapat. Bahkan ini kami sedang membuat reward and punishment. Jadi bagi petugas lapangan mungkin yang sudah 3 bulan tidak pernah melapor ya mau tidak mau kita adalah sebuah punishment yang kita harus lakukan. Mungkin pangkatnya agak sedikit sulit atau gimana ya, yang bukan maksudnya menyusahkan orang, tidak. Tetapi kami ingin bahwa apa yang mereka lakukan itu berkinerja. Kinerja. Karena kan itulah yang kita ingin lakukan sampai saat ini. Dan kami berharap bahwa Gorontalo lebih hari lebih baik, lebih bagus, lebih maju, dan stuntingnya makin turun. Itu harapan kami. Ya, dan ini menjadi harapan masyarakat juga ya. Masyarakat bukan terkesan dimanja begitu, tidak Pak ya. Tapi bagaimana diberdayakan pembangunan keluarga ini juga cukup edukasinya, cukup untuk melakukan langkah-langkah yang baik. Karena di daerah sendiri mungkin Gorontalo sumber daya alamnya cukup luar biasa ya Pak Kapolri ya. Nah ini Pak Deputi, saya kembali ke Pak Deputi, sejalan dengan target nasional Gorontalo sudah berupaya keras. Nah ini komitmen apa yang dibutuhkan lagi mungkin di tingkat pusat, mungkin apakah memang ada hal-hal yang bisa dilakukan kolaborasinya begitu untuk dibawa ke daerah, karena kalau kita lihat di daerah ya monitoring lalu bersama stakeholder terkait sudah komunikasinya sudah cukup intens begitu Pak Deputi. Ya, kalau untuk upaya percepatan proses stunting di Gorontalo, saya juga sudah matur ke Pak Gubernur bahwa ikhtiar upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi beserta seluruh kabupaten kotanya terkait dengan percepatan stunting sudah on the track. Ini ukurannya adalah
toh hasilnya memang Data sudah terlihat sangat bagus, 3,1. Bukan sekedar angka, karena angka ini melambangkan apa yang sudah kita lakukan. Betul. Tepat sasaran atau tidak. Namun memang untuk ke depan ada hal-hal yang perlu dipertajam. Apa saja itu? Memastikan bahwa tadi keluarga risiko stunting, termasuk balita yang ada, bayi yang adanya, itu betul-betul kecukupan gizi. Yang kedua, ASI, pemberian ASI juga harus ditingkatkan. Karena kecenderungan ini hasil surveinya kok menurun. Ini tidak hanya Gorontalo saya kira, ini secara nasional ya. Tapi kan bisa jadi karena sampel mewakili dari populasi yang ada kan itu ya. Nah, pemberian ASI ini perlu dikampanyekan. Yang ketiga, menjaga tetap ber-KB. Ini tidak bisa diabaikan. Dan yang keempat, ini dia sasaran lebih tajam kepada keluarga-keluarga yang berisiko stunting, KRS tadi. Jadi yang lain bukan berarti tidak diopeni, tapi ini prioritas karena sumber daya kita itu terbatas dan waktunya juga terbatas, maka harus fokus. Jadi sasarannya adalah keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Karena keluarga berisiko stunting ini sebagian besar adalah memang keluarga miskin kan begitu. Dan yang kelima, ya jangan lupa kegiatan yang sudah bagus selama ini terus dipertahankan. Apa itu posyandu? Nah, posyandu. Nah, melihat capaian yang dialami oleh Gorontalo saat ini, ya ini menjadi perhatian khusus buat pusat untuk melihat pembelajaran terbaik dari provinsi-provinsi yang bisa jadi nanti secara nasional akan ada sebuah momen untuk memberikan apresiasi ya kepada kepala daerah tentang kami sudah berupaya keras dan mencapai kinerja positif untuk percepat turun stunting. Sekaligus untuk memacu wilayah-wilayah yang bukannya turun tapi malah naik begitu ya. Nah, saya kira itu, dan ini bukan hanya selesai tahun 2025 Mas Budi. Ini akan terus dilakukan sampai dengan 2029. Bahkan sampai nanti 2045. Jadi stunting. Kenapa demikian? Karena persoalan stunting itu sangat hubungan erat dengan upaya kita melahirkan sebuah generasi yang berkualitas ke depan. Karena bukan hanya pendek nih stunting ini. Maksud saya bukan hanya pertumbuhan yang terganggu, tetapi perkembangan otaknya. Jadi jangan sampai nanti kita sekarang ini kurang lebih 4,4 juta loh ya, yang termasuk stunting ini, ya pendek, mikirnya juga lemot gitu. Jangan sampai seperti itu. Ini bayangkan ini manusia yang hidup, yang insya Allah akan panjang umur begitu ya, tapi dengan ciri satu, secara fisik memang terganggu, kemudian kecerdasan terganggu, kemungkinan juga rentan terhadap gangguan-gangguan kesehatan tertentu, gangguan seperti itu. Jadi mau tidak mau stunting harus diturunkan serendah mungkin. Bukan hanya angkanya, tetapi berbicara semangat kita untuk menghasilkan generasi yang unggul itu sih. Baik, Pak Deputi. Saya ke Pak Diano, Pak Kapor. Ini kan banyak yang bertanya, yang awam begitu masyarakat. Pak, apakah bisa anak stunting itu setelah diintervensi dengan makanan bergizi, suplemen dan yang lain itu akan betul-betul dia hilang, bergeser posisinya dari kategori anak stunting gitu. Apa betul-betul bisa pulih atau bisa normal Pak, minimal seperti itu? Sebenarnya pertanyaannya lebih cocok ke Pak Deputi ya. Nanti Pak Deputi juga akan tetapi kalau bagi kami optimis bisa. Walaupun optimis memang bisa, secara teori itu hanya boleh sampai umur 2 tahun. Karena kan makanya 1000 hari pertama kehidupan begitu ya Pak Deputi. Tetapi kita tetap optimis bahwa mereka itu bisa keluar. Ya, yang penting jangan melewati sampai 3 tahun. Maksimal itu 3 tahun Pak ya? Ya, secara teori seperti itu. Karena kami memang sedang gencar-gencar dengan 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu kalau dilihat dari secara usia itu mungkin sampai dengan umur 2 tahun dari ibu hamil. Nah, itu harapan kami. Ya tentu menjadi fokus bagi kita juga ibu-ibu hamil. Oleh karena itu ibu hamil, kemudian anak-anak di bawah 2 tahun itu yang kita kejar untuk mereka itu boleh terlepas dari stunting. Itu. Jadi kalau saya ya namanya kita bekerja, kita optimis bahwa semua pasti bisa jadi.
seperti itu. Ya. Walaupun ya tentu ada umur, kalau sudah umur di atas 5 tahun mungkin itu agak sulit ya, karena sudah masuk dalam sisi kesehatan kan. Karena penalangannya menurut tadi Pak Deputi sampaikan sudah bukan hanya soal nutrisi, Termasuk kesehatan. tetapi sudah masalah medis yang perlu ada penanganan lebih serius Iya. untuk itu. Dan kita memang harus kerja keras untuk itu. Karena untuk menghasilkan bangsa yang kuat itu, ya mau nggak mau SDM itu harus menjadi prioritas. Oleh karena itu, tadi yang saya sampaikan juga, itu keluarga yang kita punya data tentang beresiko, Iya. itu yang kita kejar. Karena itu juga beresiko itu sudah terdata semua. Terkait juga mungkin dengan budaya mengawinkan anak di bawah umur begitu, itu tidak Oh ya, tidak ideal begitu Pak ya. itu memang kemarin kami rapat juga dengan Komisi 9 dan Pak Deputi, memang persoalan itu sangat serius di sini. Itu ada, saya juga sempat turun lapangan, ada yang baru 20 tahun, anaknya sudah 4, 5. Berarti sudah sejak umur Iya. 16 hamil begitu. Ada umur 17. 23 tahun, anaknya sudah 3, 4. Itu menurut saya bukan mereka perlu pemahaman tentang mereka. Karena orang miskin itu kan biasa dia bukan cuma miskin uang, tetapi dia miskin informasi. Miskin informasi. Iya, Oke. dia miskin informasi, miskin uang, itu menyedihkan sebenarnya. Dan itu tugas kita adalah kita ya mengedukasi mereka agar mereka paham bahwa pernikahan dini itu bukan menyelesaikan masalah, Iya. tetapi menambah masalah. Karena Itu yang perlu kita sampaikan. Dan beberapa kadis juga sudah mengeluh kepada kami bahwa ternyata di kabupaten kota mereka banyak sekali terjadi pernikahan dini. Ini saya kira serius. Hal yang Stunting serius. itu memang agak sulit kalau kita pontang-panting, tetapi pernikahan dini ini Iya. nggak di-cut. tetap ada. Iya. Iya, ini baik. malah beresiko stuntingnya Menambah angka tambah resiko naik stunting. ini. Itu Baik, Pak mungkin. Kapan, Pak Deputi, kita terbatas waktu, kita sudah berada di akhir diskusi kita dalam Gorontalo Menyapa. Singkat, ada underline garis besar yang bisa disampaikan kembali kepada pemirsa yang sedang menyaksikan bagaimana penurunan stunting di Gorontalo yang sudah dilakukan sejauh ini dari Pak Kapar terlebih dahulu, nanti disambung atau tutup oleh Pak. Silakan Pak Kapar. Baik, dari kami, saya selaku Kepala Perwakilan Provinsi Gorontalo, mari kita tuntaskan stunting bersama-sama dengan menghidupkan posyandu dan menurunkan angka pernikahan dini. Karena jika itu tidak kita laksanakan, itu mungkin akan menambah stunting yang ada. Tetap menjadi remaja-remaja yang kuat dengan tidak menikah dini. Baik, terima kasih Pak Kapar. Pak Deputi, silakan. Ya, kita tentu harus tetap memiliki semangat yang sama terus ke depan dalam rangka penurunan stunting. Gorontalo sudah punya pembelajaran yang baik untuk menurunkan stunting. Terbukti dengan angka-angka yang menunjukkan penurunan. Nah, ke depan ini tentu apa yang dilakukan terus dipertahankan dan disempurnakan. Dengan berbagai penajaman yang tadi sudah kami sampaikan, paling tidak ya, beberapa masukan begitu. Dan kepada seluruh masyarakat, stunting itu bukan penyakit dan stunting itu bisa dikoreksi. Kalau kita memang anak itu belum lebih dari usia 2 tahun, itu bisa lolos. Anak itu tidak stunting dengan catatan tadi pemenuhan gizi yang baik, pengasuhan yang baik, lingkungannya juga ditata dengan baik. Lebih dari itu bukan berarti tidak bisa, tapi peluangnya memang tidak sebesar dari yang di bawah 2 tahun. Oleh karena itu lebih baik mencegah lah daripada mengobati begitu. Dan saya kira optimis untuk masyarakat Gorontalo, pemerintah daerah yang sudah punya komitmen luar biasa, ke depan stunting mudah-mudahan turun kembali sesuai dengan harapan bersama. Baik. Terima kasih Pak Deputi, terima kasih Pak Kapar, Pak Dino. Dan demikian perjumpaan kita dalam Gorontalo Menyapa kali ini. Semoga topik ini bermanfaat bagi Anda. Saya Budi pamit, sampai jumpa.